Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dompet Duafa, apa kabar? Saya Lisa Namuri bersama Dompet Duafa dan Warga. Kali ini akan berbagi tips easy cooking dan healthy food yang sangat mudah dilakukan di rumah dalam rangka program Nutrition Week di momen Hari Gizi. Saya akan berbagi resep yang bahan-bahannya mudah didapat, mengandung nutrisi yang sangat baik buat tubuh dan yang terpenting disukai oleh seluruh keluarga. Tidak hanya masak makanan yang mudah dan enak, saya juga mengajak teman-teman di sini untuk berdonasi nih. Ya, dengan kondisi pandemi dan banyaknya bencana seperti saat ini, banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang terdampak dan harus berjuang. Nah, salah satu programnya adalah dengan Dapur Kita Bersama, yaitu kolaborasi antara Yayasan Giat Peduli dan Dompet Duafa. Campaign ini bertujuan akan memberikan makanan siap saji yang diolah oleh para koki yang juga terdampak secara ekonomi dan kemudian akan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, gimana caranya? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung transfer ke rekening yang ada di layar ini. Nah, apa sih yang bakal kita masak hari ini? 3 menu gampang, yaitu dori pepes. Ikan dori ini anak-anak biasanya suka ya, dan biasanya dijual udah bentuknya fillet seperti ini sehingga pengolahannya juga gampang. Dan pepes nggak butuh waktu lama. Habis itu yang kedua saya kasih sayur bayam, tapi sayur bayamnya spesial karena akan dicampur dengan daun kelor atau bahasa kerennya moringa. Biasanya kalau di luar dibikin teh. Ini buat imun tubuh juga sangat bagus, juga untuk detoksifikasi tubuh. Nah, yang ketiga adalah es palu butuh. Menu pertama adalah ikan dori pepes. Nah, ikan dori ini bentuknya biasanya dijual sudah fillet seperti ini ya, atau potongan yang bersih, udah nggak ada tulangnya, jadi diolahnya gampang. Kemudian tekstur dagingnya juga sangat lembut, jadi anak-anak biasanya suka. Nah, dan biasanya kalau ikan dori itu dibikin fish and chips, itu juga enak. Tapi kali ini dengan menu yang lebih sehat, tidak goreng-gorengan, kita akan bikin di pepes. Nah, bumbu halusnya ada bawang putih, bawang merah, kunyit, laos, cabai merah besar. Cabai merah besarnya tapi nanti kita buang bijinya supaya nggak terlalu pedas. Kemudian air jeruk nipis, kemiri, lada, garam, dan gula secukupnya. Nah, itu semua bumbu halus tinggal dihaluskan, udah pasti di blender. Nah, dan dimarinasi ke ikannya seperti ini. Ini sudah saya marinasi sekitar 30 menit, jadi bumbunya meresap dengan baik. Atau kalau ibu-ibu mau dari malamnya juga nggak apa-apa ya. Kalau yang suka asam, kasih air jeruknya agak lebih banyak. Nah, kemudian untuk bungkus kita udah pakai daun pisang. Di sini saya punya daun pisang yang sudah direbus atau dihangatkan ya, supaya higienis dan juga gampang dipakai. Nah, dori yang sudah kita marinasi langsung diletakkan di daun pisang. Sengaja saya bikin dorinya dipotongnya memanjang aja, karena nanti untuk platingnya supaya lebih menarik. Ya, kita kasih dorinya di sini. Dan kalau pepes udah pasti kita kasih daun kemangi supaya wangi dan khas Indonesia banget ya. Daun kemanginya sesuai selera. Kalau yang suka wangi banget, saya sih suka banget. Daun kemangi ini juga nutrisinya sangat bagus ya teman-teman, untuk bau badan, bau mulut itu juga bagus. Nah, tinggal kita seperti ini ya. Saya suka sedikit disematkan. Jangan lupa udah kita panasin dulu ya kukusannya. Seperti ini. Kemudian kita bikin satu lagi. Saya sengaja ya potongnya nggak dipotong kotak tapi memanjang supaya untuk sisi estetika dari platingnya lebih. Tapi terserah sesuai selera. Kita
kalau mau menghidangkan masih di dalam daun pisangnya juga cantik ya, karena porsinya untuk porsi satuan. Ya, seperti ini kurang lebih. Nah, ini udah panas nih. Langsung kita masukin kalau udah mendidih airnya. Sesimpel itu teman-teman, dan ini nggak butuh waktu lama, cuman sekitar 5-10 menit, karena kalau ikan dimasak terlalu lama nanti jadinya flaky atau flaky itu apa ya, jadi udah nggak moist, udah nggak lembut, tapi udah patah-patah. 5-10 menit, dan sekarang kita akan lanjut dengan bikin sayur. Next adalah sayur bayam yang gampang banget, udah pasti teman-teman tahu. Saya juga biasanya pakai cuman bawang putih, gula, dan garam. Ya, bawang putihnya digeprek aja seperti ini, kemudian tinggal dimasukkan. Ya. Lalu bayamnya terakhir. Nah, kita juga pakai jagung di sini, jagung manis. Jadi yang pertama masuk adalah jagungnya dulu, dan kemudian kita akan tunggu sampai jagungnya setengah matang, baru kita masukkan bayam, moringa atau daun kelornya, tomat, dan juga potongan cabai. Nah, sambil nunggu dori, nunggu sayur bayam. Jadi ini adalah satu teknik masak back to back ya. Kita bisa selesaiin dalam waktu yang singkat 3 hidangan sekaligus. Sekarang saya akan kasih tahu gimana caranya bikin es palu butung. Nah, untuk es palu butung yang kita butuhkan adalah pisang kepok. Ini saya pakainya pisang kepok, tapi ada beberapa yang lain biasanya sukanya pakai pisang raja, but it's okay, it's the same. Nah, pisang kepoknya cuman kita kukus aja. Ini udah saya kukus bersama kulitnya ya, jadi bentuknya udah seperti ini. Nanti tinggal kita kupas, potong-potong, dan ditata. Nah, untuk sausnya kita pakai santan cair ya, 1 liter ini. Kemudian juga pandan. Nah, biasanya warnanya itu sausnya atau pelannya mereka sebut itu warnanya putih, tapi sekarang saya akan bikin selang-sering hijau putih supaya lebih seru aja waktunya ya. Jadi pertama saya bikin yang hijau dulu. Saya ambil beberapa daun pandan nih, ada 4 lembar ya, akan saya potong. Kemudian akan saya blender dengan 500 ml santan cair. Terus selanjutnya akan kita saring. Ini dorinya udah matang. Akan saya matikan ya, udah sekitar 10 menit. Kemudian kita masukkan dulu jagungnya, dan saya lanjutkan dengan bikin saus yang putih. Ini akan saya timbulkan dulu ya. Sisa santannya tadi langsung saya pakai untuk bikin saus yang putih, yang tadi nggak dicampur dengan pandan ya. Ini ada tepung beras untuk campurannya. Tepung berasnya sebaiknya kita campur dulu dengan santan minumnya supaya nanti nggak menggumpal. Ini udah larut, kemudian saya langsung tuang aja. Kemudian kita nyalakan kompornya mulai dari api kecil ya. Kecil aja dulu. Nah, yang bikin ini berbeda juga adalah saya nggak pakai gula, tapi saya pakai madu. Ya, jadi memang kalau es palu butung yang aslinya dia pakai gula pasir, kemudian juga setelahnya akan pakai sirup
cukup. Banyaknya madu juga tergantung selera ya teman-teman, teman-teman mau sebanyak apa. Nanti juga terakhirnya toppingnya saya kasih madu lagi. Nah, karena dalam masa pandemi ini kita juga harus mindful, ingat bahwa imunitas tubuh sangat dibutuhkan, dan kalau mengkonsumsi terlalu banyak gula itu imunitas tubuh bisa turun ya. Jadi kita kurangi, nggak ada salahnya. Dan biasanya pisang kepok atau pisang raja itu juga cukup masuk. Bisa saya suka tambahkan garam sedikit supaya santannya agak gurih. Ini apinya udah saya besarkan ya, supaya dia mengental, dia terus supaya nggak mengental. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Nanti kalau dingin dia akan lebih mengental lagi. Saya akan tambahkan mangkok. Ya, karena kita juga bisa nanti toppingnya kalau Nah, masih menggunakan pan yang sama, ini akan kita biarkan dulu. Kita akan saring yang tadi di blender dengan langsung kita saring di atas pannya aja. Prosesnya sama teman-teman, kita campur dengan tepung beras, kemudian kita didihkan, kasih madu. Ini wangi banget, jadi saya sih nggak sarankan pakai ini ya, pakai essence saya lebih suka yang wangi. Berasnya kita campur air juga terus ya, ini kita masukkan tepung berasnya ya teman-teman. Lagi dari api kecil dulu. Aduk sampai tepung berasnya rata, baru nanti kita bisa kemudian dididihkan sampai mengental. Prosesnya sama ya. Nah, ini udah mendidih dan mengental, dan ini juga udah saya tambahkan madu dan garam. Sekarang kita juga akan kita dinginkan ya. Kita tuang aja semuanya ya. Nah, ini teman-teman tingkat kemanisannya sesuai selera. Jadi kita tambah lebih manis. Dan kita harus tunggu dingin dulu supaya dia lebih mengental. Sekarang kita mau selesaikan sayur bayamnya. Saya mau kasih cabai potong serong aja, nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal. Satu aja cukup. Kemudian kita tunggu mendidih sedikit. Kita masukkan kelot dengan lagi. Lupa satu lagi,
Jangan lupa kita masukkan tomatnya. Potongan tomatnya selera ya teman-teman, mau besar-besar. Saya biasanya suka dipotong gini aja, empat, kemudian potong. Jadi walaupun sayur bayam itu dia sederhana banget, tapi menurut saya cukup kaya nutrisi ya. Apalagi kalau udah pakai jagung, jadi ada karbohidratnya juga, kemudian tomat yang sangat tinggi dan vitamin C, dan bayam itu sendiri juga sangat penting, apalagi saya lagi hamil nih, zat besi itu paling penting. Jadi dan juga bagus loh buat yang diet. Jadi kalau mau diet dengan sayur bayam itu dietnya jadi tanpa pusing-pusing kepala, karena biasanya kalau pusing-pusing kepala lagi diet itu karena turunnya zat besi. Saya masukin dulu tomatnya. Kemudian jangan lupa garam secukupnya. Biasanya saya juga suka kasih brown sugar. Kalau mau pakai gula biasa juga nggak apa-apa, tapi saya lebih suka brown sugar karena brown sugar itu rasanya sedap ya, lebih sedap rasanya. Kemudian sudah bisa kita masukkan cabenya. Nah sekarang teman-teman kita bisa siapkan juga plating untuk pisangnya sambil menunggu mendidih ya. Jadi pisangnya kita kupas dan biasanya dipotongnya itu serong. Nah, pisang kukus itu juga pisang kepok kukus ya teman-teman, itu juga sangat baik untuk lambung dan cocok juga nih buat yang diet ya. Jadi untuk sarapan pagi biasanya orang-orang tua suka banget tuh dikukus karena dia juga jadi obat lambung yang sangat baik. Ini udah mendidih, saya masukin dulu merendanya. Jadi teman-teman, untuk masakan itu yang harus diperhatikan, yang pertama adalah kesegaran bahan, kemudian kandungan nutrisi, kemudian pada saat memasak itu adalah proses memasaknya, warna itu juga penting karena mata kita tuh juga ingin terpuaskan dengan sesuatu yang kita makan, kemudian juga banyak teksturnya. Makanya ini udah mendidih, saya matiin ya. Kemudian daun bayamnya kita masukkan. Tekstur, makanya di sini saya nggak mau tomatnya terlalu hancur karena saya mau tomatnya masih crunchy. Kemudian kenapa bayamnya saya masukkan setelah mati, karena bayam itu cepat sekali matangnya ya. Dan kalau udah terlalu matang malah jadi gitu. Kemudian kita juga punya tekstur dari jagung. Oke, sekarang kita mulai plating. Nah, di sini saya udah punya nasi putih hangat. Dan kita keluarkan ikan dorinya. Kalau misalnya mau platingnya untuk rame-rame di meja, nggak usah dibuka juga apa-apa. So good. Saya akan taruh di bagian
porsinya dua, nggak apa-apa, kita taruh di sampingnya aja ya, seperti ini. Kemudian tambahkan sendok sayur bayamnya. Ini good color, lihat nih, ada zat besinya. Ada vitamin C juga. Cabai juga sumber vitamin C yang sangat baik buat imun tubuh. Dan ini udah campur dengan moringa ya. Nah ini sebenarnya bisa lebih dingin lagi. Kalau dingin dia akan jadi lebih kental ya teman-teman. Dan ini karena masih kurang dingin. Kemudian biasanya juga suka ditambahin dengan es serut. Nah, kemudian bisa juga kita tambahkan es batu di sini. Ya. Kemudian kita masukkan juga. Dan terakhir dan jangan lupa juga mayonya. Nah ini dia es palu butung merah. Demikian teman-teman menu yang saya bagikan hari ini. Jangan lupa untuk berdonasi dan subscribe di channel ini untuk menyaksikan video-video bermanfaat lainnya. Saya Lisa Namuri, stay healthy dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.